Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Lestari dengan NIM 01011182530023. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Sriwijaya dengan prodi manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya. Materi yang saya bahas adalah uang dan perbankan. Oke. Yang pertama adalah pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar atau medium change. Uang juga alat pembayaran yang sah serta alat penyimpanan nilai dalam suatu perekonomian. Uang memiliki bentuk yang beragam, mulai dari uang kartal seperti kertas dan logam, uang giral seperti saldo di dalam bank, hingga bentuk modern seperti uang elektronik dan digital. Inti dari uang bukan pada bentuk fisiknya, tetapi pada kepercayaan masyarakat bahwa uang tersebut memiliki nilai dan dapat digunakan dalam transaksi. Sejarah uang dimulai dari sistem barter, yaitu pertukaran barang dan jasa secara langsung. Karena tidak efisien, masyarakat kemudian menggunakan uang barang seperti garam, gandum, dan logam mulia. Perkembangan berikutnya melahirkan uang logam yang dicetak oleh kerajaan untuk menjamin keasliannya. Demi kemudahan transaksi, muncullah uang kertas yang awalnya dijamin oleh emas, lalu berkembang menjadi flat money. Selanjutnya, sistem perbankan memperkenalkan uang gira seperti cek dan saldo rekening. Di era modern, uang berkembang menjadi bentuk elektronik seperti e-money dan e-wallet, hingga akhirnya muncul cryptocurrency sebagai inovasi digital terbaru. Jenis-jenis uang. Uang kartal. Uang jenis ini diterbitkan oleh pemerintah berupa uang logam atau uang kertas. Yang kedua, uang giral. Uang jenis ini biasanya bentuknya bukan berupa fisik, melainkan berupa catatan dalam rekening bank yang bisa dipindahkan antar rekening. Karakteristik uang. Yang pertama, diterima secara umum. Uang harus diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran yang sah. Artinya, orang dapat menggunakan uang untuk membeli barang dan jasa tanpa ada keraguan. Yang kedua, dapat dibagi. Uang harus dapat dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil tanpa kehilangan nilainya. Ini memungkinkan transaksi dalam jumlah kecil dan ataupun besar. Yang ketiga, tahan lama. Uang harus cukup tahan lama agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Uang yang mudah rusak dapat menurunkan efektivitasnya sebagai alat tukar. Yang keempat, portabilitas. Uang harus mudah dibawa dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini membuat transaksi lebih efisien, baik dari jumlah yang besar maupun yang kecil. Yang kelima, keseragaman. Setiap unit uang harus memiliki bentuk, ukuran, dan ciri-ciri yang seragam sehingga mudah dikenali dan membedakan uang asli dan yang palsu. Yang keenam, stabilitas nilai. Uang harus memiliki nilai yang relatif stabil dari waktu ke waktu agar orang dapat mengandalkan dalam menyimpan daya beli dan melakukan perencanaan ekonomi. Yang ketujuh, dapat dikenali. Uang harus mudah dikenali baik dari segi fisik seperti desain dan simbol maupun fungsionalnya untuk menghindari kebingungannya dengan barang lain. Yang ketujuh, fungsi sebagai satuan hitung. Uang berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai barang dan jasa, mempermudah perbandingan harga serta memungkinkan perencanaan dan pencatatan keuangan. Faktor yang mempengaruhi nilai uang. Yang pertama, suku bunga. Suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan nilai uang karena menarik investor untuk menabung dan berinvestasi di suatu negara. Sebaliknya, suku bunga rendah dapat menurunkan nilai uang. Yang kedua,
permintaan dan penawaran terhadap uang. Jika permintaan masyarakat akan uang tinggi, nilai uang cenderung naik. Namun, jika permintaan menurun sementara penawaran uang meningkat, nilai uang akan turun. Jika banyak faktor yang mempengaruhi nilai uang. Suku bunga. Suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan nilai uang karena menarik investor untuk menabung dan berinvestasi di negara tersebut. Sebaliknya, suku bunga rendah dapat menurunkan nilai uang. Yang kedua, permintaan dan penawaran terhadap uang. Jika permintaan masyarakat akan uang tinggi, nilai uang cenderung naik. Namun, jika permintaan menurun sementara penawaran uang meningkat, nilai uang akan turun. Yang ketiga, kekuatan cadangan devisa. Cadangan devisa yang besar menunjukkan kekuatan ekonomi suatu negara, sehingga meningkatkan nilai mata uang di mata internasional. Yang keempat, jumlah uang beredar. Semakin banyak uang beredar di masyarakat, semakin rendah nilai uang. Jika jumlah uang beredar naik, harga-harga cenderung naik atau mengalami inflasi, sehingga daya beli akan uang turun. Sebaliknya, jika peredaran uang terkontrol, nilai uang cenderung stabil. Yang kelima, tingkat inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang tinggi akan menimbulkan nilai uang turun karena uang mampu membeli lebih sedikit barang. Jika deflasi, nilai uang naik karena harga-harga turun. Yang keenam, tingkat suku bunga. Suku bunga juga mempengaruhi nilai uang dari sisa waktu. Bila suku bunga tinggi, nilai uang di masa depan dianggap lebih rendah daripada sekarang. Karena ada peluang memperoleh bunga atau mem- karena ada peluang memperoleh bunga kalau uang disimpan. Suku bunga rendah membuat perbedaan nilai uang dari waktu ke waktu menjadi kecil. 7. Stabilitas ekonomi dan politik. Keadaan ekonomi dan politik negara mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap uang. Faktor yang kedelapan, permintaan dan penawaran uang. Nilai uang juga dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap uang. Jika banyak masyarakat dan perusahaan membuat uang, maka nilai uang akan naik. Jika pemerintah ji- 8. Permintaan dan penawaran uang. Nilai uang juga dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap uang. Yang kesembilan, cadangan devisa dan kepercayaan investor. Cadangan devisa yang kuat memberikan keyakinan bahwa negara dapat menjaga stabilitas moneter. Yang kesepuluh, perdagangan internasional ekspor dan impor. Jika ekspor lebih besar dari impor, permintaan terhadap mata uang domestik meningkat. Jika impor lebih besar, permintaan terhadap valuta asing meningkat. Yang ke-11, stabilitas ekonomi dan politik. Keadaan ekonomi dan politik negara mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap uang. Jenis-jenis bank. Bank umum. Bank ini memberikan layanan kepada masyarakat secara umum seperti simpanan dan pinjaman. Yang kedua, bank sentral. Bank ini mengatur dan mengawasi kebijakan moneter negara seperti Bank Indonesia atau BI. Bank Pengkreditan Rakyat atau BRI. Bank yang berfokus pada pemberian pinjaman kepada masyarakat kecil dan menengah. Perbankan. Yang pertama, tabungan. Produk untuk menyimpan uang dengan berbagai jenis, misalnya tabungan berjangka dan tabungan pendidikan. Yang kedua, deposito. Produk simpanannya dimiliki jangka waktu tertentu dan memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan. Yang ketiga, kredit. Layanan pinjaman yang diberikan bank kepada individu atau perusahaan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembelian rumah atau KPR,
kendaraan atau KKB atau modal usaha. Transfer uang, layanan untuk memindahkan uang antar rekening atau antar bank, baik domestik maupun internasional. Dalam perekonomian, yang pertama, menghimpun dan menyalurkan dana. Bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Bank menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit untuk kegiatan produktif dan konsumtif. Peran ini menjaga perputaran uang dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong investasi dan pertumbuhan usaha. Melalui pemberian kredit modal kerja, kredit investasi, dan pembiayaan UMKM, bank membantu mengembangkan usaha kecil juga korporasi. Pembelian alat produksi dan perluas usaha, terciptanya lapangan pekerjaan. Semakin mudah masyarakat memperoleh kredit, semakin cepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank, terutama bank sentral, memiliki peran penting dalam stabilitas keuangan, seperti mengatur jumlah uang beredar, menetapkan suku bunga acuan, mengawasi bank-bank umum agar tetap sehat. Stabilitas ini menjaga inflasi tetap terkendali dan perekonomian bergerak stabil. Yang keempat, memperlancar sistem pembayaran. Bank menyediakan sarana pembayaran modern seperti transfer elektronik, mobile banking, atau internet banking, dan kartu debit, kartu kredit atau QRIS, layanan clearing atau RTGS. Transaksi ekonomi menjadi cepat dan aman ataupun efisien. Yang kelima, mendukung perdagangan domestik dan internasional. Bank menyediakan layanan seperti letter of credit atau LC untuk transaksi ekspor dan impor, pertukaran valuta asing, pengiriman uang antar negara atau remitasi. Layanan ini mempermudah kegiatan perdagangan global dan menambah devisa negara. Yang keenam, pengelola resiko dan pemberian jasa keuangan lain. Bank menyediakan berbagai layanan yang membantu masyarakat mengelola resiko seperti safe deposito box, asuransi melalui bank, konsultasi keuangan, dan layanan cash management bagi perusahaan. Hal ini meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi keuangan. Yang terakhir, mengatur dan mengedukasi masyarakat tentang keuangan. Bank juga berperan dalam edukasi seperti literasi keuangan, manajemen keuangan pribadi, pengelolaan tabungan, investasi, dan kredit secara bijak. Semakin tinggi literasi keuangan, semakin baik daya saing ekonomi masyarakat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Uang dan perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi suatu negara. Uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan menyimpan nilai yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara efisien. Sementara itu, perbankan berperan sebagai lembaga yang mengelola peredaran uang melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta menyediakan layanan transaksi yang aman dan cepat. Bank juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kredit, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menyediakan sarana pembayaran modern. Dengan sinergi antara fungsi uang dan perbankan, perekonomian dapat berjalan lebih teratur, stabil, dan produktivitas, sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua orang. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.